Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Pentakosta untuk kita sekalian. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Demikian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hari ini kita memperingati merayakan turunnya Roh Kudus atau disebut dengan hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah hari kebangkitan Yesus. Roh Kuduslah yang menggantikan peran Yesus Kristus di dunia ini. Ketika dalam pelayanannya di dunia, kehadirannya sangat terbatas sebagai manusia. Dan dia tidak dapat masuk ke dalam hati setiap orang yang mau percaya kepadanya. Tetapi setelah kebangkitannya dan akan naik ke sorga, dia harus kembali ke asalnya, ke wujudnya semula, yaitu roh, karena dia adalah roh adanya, agar dia dapat hadir dan masuk ke setiap hati orang siapapun di dunia ini, dan bagi mereka yang belum dan yang mau percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, disitulah bahwa dialah roh yang maha hadir dimanapun, omnipresent. Kalau kita membaca Yohanes pasal 14, percakapan dengan para murid seputar kepergiannya ke sorga, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan dia akan kembali untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Yesus katakan, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka orang yang percaya kepadanya tidak akan keliru atau tidak tersesat atau tidak akan pernah bertanya-tanya dulu, mana sorga itu, mana jalannya. Bukan seperti pada pandangan agama-agama lain. Mereka mengatakan bahwa roh orang yang mati itu menjadi hantu, menjadi angin. Lalu rohnya bergantayangan kemana-mana. Ada perwujudannya menjadi genderuwo, ada yang jadi kuntilanak, ada yang jadi pocong, macam-macam ya. Apalagi kalau bagi agama Batak, kepercayaan paganisme Batak memahami bahwa ketika orang masih hidup, jika dia seorang petani, maka hantunya pun juga petani. Kalau
dia sebagai guru, maka hantunya juga masih mengajar. Kalau dia sebagai tukang, maka di dunia orang mati pun dia terus bertukang. Kalau dia seorang pelawak, maka dia juga, hantunya juga tetap menjadi pelawak. Kalau dia tukang salon, hantunya juga mendandani orang yang sudah mati, hantu-hantu yang lain. Begitulah kepercayaan agama-agama paganisme. Tetapi Kristus, dia adalah seorang prodromos, yaitu membuka jalan kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita mengikuti jejaknya. Maka tidak akan pernah kita keliru, tidak akan pernah roh kita bertanya, mana sorga, mana jalannya. Jangan seperti lagu Alamat Palsu ya, Ayu Ting Ting ya. Alamat palsu, nyasar deh. Jangan-jangan roh-roh orang mati itu nyangkut di pohon mangga. Keliru, nyasar, nggak tahu jalan ke sorga. Karena apa? Karena mereka tak percaya kepada Kristus. Tetapi bagi orang yang percaya, inilah yang menjadi jaminan bagi kita. Kristus telah bangkit dan dia akan kembali ke rumahnya, ke sorga, ke asalnya. Karena dia berasal dari sorga dan turun ke dunia ini untuk memberitahukan apa itu sorga. Dan hari ini kita percaya bahwa kita kelak akan ke sorga. Amin. Jangan ragu tentang hal itu. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, itu sebab kata Yesus, di mana aku ada, di situ jugalah kamu berada. Itulah kasih dan kerinduannya untuk banyak orang yang berkumpul, datang, masuk ke rumahnya di sorga. Maka jangan kita pernah ragu, apakah saya esok ke sorga? Kalau saya sudah mati, pasti Tuhan telah memberikan jaminan kepadanya. Oleh sebab itu, kita dapat mengenal Allah itu karena kita mengenal Yesus. Kita dapat melihat Yesus dalam iman kita. Di situ kita juga dapat melihat Allah. Karena dialah Allah yang menjadi manusia. Oleh sebab itu, orang yang percaya kepada Yesus akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Seperti apa ketaatan Yesus kepada Bapaknya, begitulah kita akan menaati apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Apa itu? Menjadi saksinya. Dan inilah yang mau kita gumuli di dalam perikop ini. Setelah Yesus disalibkan dan pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus dan meneruskan pertemuan-pertemuan mereka di kamar atas di mana perjamuan malam yang terakhir telah diadakan. Akan tetapi mereka berkumpul dalam suasana ketakutan karena mereka mengetahui bagaimana orang-orang Yahudi sangat membenci Yesus. Dan itu otomatis juga akan membenci para murid yang terus mengikuti gurunya. Maka mereka khawatir, takut. Apabila orang Yahudi pun melalui Sanhedrin akan mencari, merencanakan kematian para murid. Sama seperti yang mereka rencanakan akan kematian Kristus itu. Maka dalam keadaan panik, coba kita bayangkan gurunya yang mati dengan begitu tragis, begitu dramatis dan sadis. Siapa yang tidak akan takut? Maka mereka terus berkumpul
dalam suasana panik, mendengarkan baik-baik suara langkah di tangga. Apakah ada orang yang mencari-cari mereka? Mereka begitu takutnya ketika ada orang akan mengetuk pintu itu, apakah mereka akan ditangkap? Begitulah perasaan hati mereka berkecamuk dengan ketakutan. Tetapi justru di dalam ketakutan itu, sekonyong-konyong Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, coba kita bayangkan dalam keadaan pintu terkunci, tetapi Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itu artinya adalah Yesus yang bangkit itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa menembus tembok itu, dia masuk. Dia maha hadir. Dia dapat menembus waktu. Saya tiba-tiba teringat ketika ada orang membuat pernyataan di media sosial. Kenapa ya orang-orang yang ada di medsos ini selalu berdoa, ya Tuhan, sembuhkanlah sakit orang tuaku, atau mengucapkan kata-kata berkat. Lalu mereka mengatakan, apakah Tuhan itu ada di medsos? Apakah Tuhan itu ada di dunia maya? Itulah orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu roh. Jangankan di dunia maya, di dunia roh pun dia ada. Itu sebabnya kalau kita membaca di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai seterusnya, dan itu pengakuan iman percaya kedua, aku percaya kepada Kristus, kepada Yesus, anak Allah yang tunggal. Dan seterusnya, dia mati, turun dalam kerajaan maut. Ngapain dia turun dalam kerajaan maut? Rohnya turun dalam kerajaan maut. Untuk apa? Memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada dunia orang mati. Di mana roh-roh orang mati masih terkurung. Pada zaman apa? Zaman Nuh. Waktu zaman Nuh. Pada waktu air bah. Di situ Yesus rohnya memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya mereka yang belum percaya kepada Kristus mendapatkan keselamatan. Jadi bukan hanya kita yang saat sekarang dan akan datang yang percaya kepada Kristus mendapatkan keselamatan. Tapi bagaimana nasib orang-orang pada zaman Nuh? Disitulah kasih Tuhan, rohnya turun dalam kerajaan maut untuk memberitakan Injil. Itulah kasih Tuhan, luar biasa ya. Supaya mereka juga ikut datang masuk ke dalam kerajaannya, yaitu sorga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus hadir menyampaikan damai sejahtera kepada para murid dan menunjukkan tangan dan lambungnya. Itulah bukti bahwa dia hidup, dia bangkit. Yesus memiliki tubuh yang mulia. Maka para murid dapat melihat dia. Dan di pasal 21 Injil Yohanes kita membaca di sana Yesus bersama-sama makan dengan para murid ya. Dia bukan hantu. Itulah kuasanya bersama-sama dengan para murid. Bukan hanya bercakap-cakap berkumpul, tapi mereka juga makan bersama. Itulah sukacita para murid. Artinya sukacita itu memberikan keberanian, kepastian, keteguhan hati, menepiskan keraguan-raguan bahwa Yesus ternyata menyertai mereka.
Dalam perikop kita yang pertama kita lihat adalah Yesus menyampaikan damai sejahtera. Irene, ini adalah salam sehari-hari yang biasa di timur, yang memberikan makna kiranya Tuhan memberimu segala hal yang baik. Yang baik bagi kita, kesejahteraan jiwa, rohani, kehidupan sehari-hari, menenteramkan, ketenangan. Bukan hanya menyatakan tidak adanya perang atau tidak adanya kesusahan atau kesulitan, tetapi menenteramkan jiwa, menjauhkan rasa ketakutan itu. Itulah damai sejahtera yang dimaksud. Yesus tahu apa yang terjadi pada mereka, mengapa mereka begitu takut, karena gurunya itu telah mati. Bagaimana nasib mereka? Disitulah Yesus hadir memastikan akan keyakinan bahwa ada kebangkitan. Kebangkitan itu memberikan damai sukacita bagi jiwa mereka dan mengubahkan totalitas hidup mereka secara pribadi. Dan inilah hendaknya yang menjadi karakteristik sebagai orang Kristen. Damai sejahtera yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 adalah bagian dari buah roh. Kita jangan salah ya mengatakan buah roh. Banyak orang katakan buah roh. Dia singular ya, bentuk tunggal. Jadi buah roh yang ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi itu buah roh. Lalu bagaimana kita mau mengimplementasikan ke-9 buah ini, menyatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi tolok ukurnya, bahwa kalau kita pahami apa itu kasih, ya kasih dunia ini take and give, kan begitu ya, mengambil keuntungan dan banyak hal. Tetapi semua itu harus bermuara, berpatok pada prinsip buah roh itu sendiri. Itulah yang memeteraikan di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melakukan dari ke-9 buah roh ini, disitulah kita menunjukkan bahwa roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bicarakan damai, Bapak Ibu Saudara, panjang lebar tidak akan cukup waktu kita. Saya menerangkan dalam khotbah ini ya. Maka dikatakan ya sudahlah, itu kan teori, bagaimana prakteknya? Susah Inang katanya. Sangat susah melakukan bagaimana berdamai dengan orang. Itu menjadi perenungan bagi kita. Memang tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita berjuang, kita mau membukakan hati kita untuk berdamai dengan orang lain, kenapa tidak bisa? Karena itu bukan kekuatan kita sendiri, tetapi adalah pertolongan daripada Roh Kudus. Mintalah pertolongan Roh Kudus untuk melakukan 9 buah roh itu, supaya kita tidak jatuh dalam kemunafikan, kita tidak jatuh dalam dosa. Maka ketika orang puasa 40 hari 40 malam, kalau lebih dari situ bisa mati ya, masih bisa hidup lah 40 hari 40 malam. Kalau
4 hari nggak minum masih bisa hidup tidak? Masih ya. Sudah hampir dehidrasi. Kalau tidak pasti akan segera mati kalau tidak minum. Kalau 4 menit kita nggak bernapas, menahan napas, lebih dari itu bagaimana? Mungkin juga bisa selesai ya. Kalau 4 detik saja tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan melakukan dosa. Maka undanglah dan terus kita memintakan agar Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, yang kedua di dalam perikop ini Yesus memberikan pengutusan kepada para murid. Dia memberikan amanat yang tidak pernah boleh dilupakan oleh gereja. Itulah yang disebut oleh Westcott the Charter of the Church. Anggaran dasar gereja. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa Yesus membutuhkan gereja. Gereja sebagai media agar gereja itu sebagai tubuh Kristus itu untuk penyampaian berita, berita keselamatan, berita penghukuman, berita pengampunan, untuk menyatakan bahwa Yesus akan datang kedua kali. Maka pengutusan para rasul, pengutusan para penginjil, hamba-hamba Tuhan, dan terus kepada kita hari ini untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Setiap orang percaya harus menjadi saksi. Itulah pengutusan. Bukan hanya Parhalado Partohonan, tapi semua orang percaya menjadi saksi. Lalu bagaimana hidup saya menjadi mimbar bagi orang lain? Bukan hanya mimbar seperti yang kami memberitakan firman Tuhan di mimbar ini. Bukan seperti itu. Yang lebih luas adalah hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Apakah kita mau menjadi saksi, Bapak Ibu? Ketika kita menjadi pejabat di pemerintahan, menjadi orang penting di tempat kita bekerja, nyatakan bahwa kita adalah saksi bagi orang lain, saksi bagi Kristus, sehingga kita menjadi berkat. Sekalipun kita menjadi supir, sekalipun kita pedagang kecil di pasar, sekalipun kita menjadi guru atau apapun profesi kita, mari sebagai ibu rumah tangga pun kita menjadi saksi bagi orang lain. Itu yang dituntut oleh Yesus. Maka orang yang diutus harus diberikan apa? Kepercayaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Disitulah Tuhan memperlengkapi kita. Dipilih menjadi seorang sintua, calon sintua, dia diperlengkapi. Menjadi seorang pendeta, dia diperlengkapi. Apapun itu tohonannya akan diperlengkapi. Siapapun kita menjadi jemaat awam, Tuhan juga memperlengkapi kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudus-Nya. Ada banyak karunia yang Tuhan akan berikan kepada kita. Maka gereja tanpa Yesus tidak akan mempunyai pesan apa-apa. Tanpa Yesus, gereja tidak mempunyai kuasa. Tanpa Yesus, gereja tidak mempunyai orang kepada siapa gereja bisa datang bila menemui kesulitan. Maka gereja harus melaksanakan tritugas panggilannya. Apa itu? Marturia, diakonia, koinonia. Itulah. Bukan hanya ke dalam,
tetapi juga keluar. Bagaimana gereja dapat hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi saksi, menjadi berkat. Dan jangan kita hanya melihat gereja adalah gedungnya. Gedung jemaat katakan, bukalah pintunya. Lihatlah orang yang ada di dalamnya. Kitalah gereja secara personal. Menjadi saksi, menjadi berkat. Maka tanpa Yesus gereja tidak mempunyai sesuatu untuk menerangi akal, untuk menguatkan tangan, untuk membesarkan hati. Tapi gereja harus bergantung kepada Yesus itu sendiri. Karena dialah yang empunya gereja, kepala gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, maka kita sebagai gereja dan juga secara pribadi diutus agar kita dipakai Tuhan, tangan kita melakukan karya Tuhan, kaki kita untuk berjalan, menjalankan bagaimana kita memberitakannya, dan seluruh kehidupan kita dipakai oleh Allah. Dan yang terakhir, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para murid. Yohanes mencatat, mengingatkan dan melihat itu ketika Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Dia teringat ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, manusia pertama itu, dan menghembuskannya nafas kehidupan. Dan di sini terjadi pengulangan bahwa apa? Roh Kudus yang dihembuskan itu memberikan pembaharuan spiritualitas kepada para murid dan juga kepada kita hingga pada saat ini. Maka hidup kita harus berdampak kepada banyak orang. Hidup kita harus berpengaruh kepada orang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, terimalah Roh Kudus. Pada saat kapan kita menerima Roh Kudus? Pada saat kita menerima baptisan kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Disitulah kita menerima Roh Kudus. Dan sampai kapanpun, sampai kita menghembuskan nafas terakhir, ketika kita tetap setia, maka Roh itu tetap ada di dalam kita. Tetapi ketika seseorang murtad, dia tidak setia, meninggalkan Allah, maka dia berdosa kepada Roh Kudus. Roh Kudus meninggalkannya dan tidak ada di dalam diri itu. Saudara yang kekasih, bagaimana kita pada saat ini? Masihkah kita merasakan ada Roh Kudus dalam hidup kita? Harus, amin. Itu sebabnya kita dapat datang memuji, memuliakan Tuhan, ya. Yang terakhir dalam perikop kita ini, kata Yesus dalam ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Agak sulit kita melogikakannya. Bagaimana saya dapat mengampuni orang lain? Memang hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa manusia. Tetapi disitulah peran gereja, bahwa mewartakan bagaimana kita dapat mengampuni orang. Dalam Matius 5:6 ayat 14, jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampunimu. Tetapi apabila kita mau mengampuni orang, maka Bapa di sorga akan mengampuni kita. Matius 6 ayat 14. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita harus berhati-hati untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus.
Ketika ada orang yang memiliki kesalahan atau melakukan dosa kepada kita, lalu dengan kebencian hati kita katakan, dosamu tetap ada. Bukan seperti itu maksudnya ya. Tetapi kita mau mengampuni dia. Lalu dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau berubah. Akar pahit masih ada di dalam dirinya. Kebenciannya masih ada dalam dirinya kepada kita. Sementara kita sudah memberikan pengampunan baginya. Maka disitulah dia dosanya akan tetap ada. Dia tidak mau menerima kemurahan Allah untuk mengampuni dosanya. Itu sebabnya gereja-gereja Protestan dan juga Katolik menerapkan siasat hukum gereja, membuat kedisiplinan di tengah-tengah gereja, atau yang kita kenal dengan RPP, Ruhut Parmahanion Pamicangon. Maka setiap orang melakukan dosa ada konsekuensinya. Disitulah hukum gereja berjalan. Bagaimana dia akan mengenal pengampunan daripada Tuhan. Gereja akan menyampaikan itu, menggembalakan itu. Tetapi ketika orang itu tidak mau digembalakan, tidak mau bertobat, maka dosanya tetap akan ada. Itu sebabnya kalau orang sudah kena RPP tidak bisa 2 kali, cukup sekali. Masa berulang-ulang melakukan dosa, berulang-ulang menjadi jemaat penuh, dosa lagi, dihukum lagi, di RPP lagi, masuk lagi. Emangnya apa gereja ini? Apakah Tuhan itu dapat dipermainkan? Tidak bisa dipermainkan. RPP itu pun dijalankan supaya semua orang hidup dalam ketertiban, dalam kedisiplinan. Bagaimana kita sebagai orang percaya tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, maka marilah kita mengampuni satu dengan yang lain. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu pertanyaannya adalah, kalau dia nggak mau bagaimana Inang? Itu terserah dialah. Berarti dia tidak mau menerima pengampunan, maka dosanya tetap akan ada. Dia tidak mau menerima kemurahan Allah yang mau mengampuni, Kristus yang sudah mati baginya. Jangan seperti kita orang Batak. Kalau sudah bersoal, 2 kampung bisa tidak saling bercakapan, ya. Dang masih tuan be, 2 huta, satu keluarga, dang masih tuan. Gari ada pajupang di Tanorara kan gitu. Saya pernah katakan, kalau ada orang Kristen yang masih memegang teguh ini prinsip pajupang di Tanorara, berarti dia belum hidup di dalam Kristus. Berarti tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Maka berdamailah. Saya pernah di beberapa huria, ada jemaat berantem dengan jemaat lain. Ketika jemaat ini sakit, si A besuk dengan saya. Lalu ketika melihat si B yang datang membesuk, langsung dia kejang-kejang. Apa ini? Padahal mau marulan nabadia. Dia tidak dapat menerima kehadiran orang itu. Padahal orang itu juga mau memaafkan dia, mau minta maaf. Kenapa dia tidak menerima? Terkadang kita berpikir,
untuk membesuk jemaat, apalagi itu orang yang tidak menyukai kita, kita datang membesuk, puasa sama pola roon, nalas dorohana marsahi tawin nado kan. Itulah orang-orang yang tidak mau berdamai. Maka kita bangun jembatan kasih Allah, kasih Kristus, komunikasi dan semua apa yang dapat kita lakukan untuk berdamai satu dengan yang lain. Ketika kita membicarakan kasih, kita membicarakan damai dan pengampunan, itu dia segitiganya. Ada kasih, ada damai, ada pengampunan. Atau ada kasih, ada pengampunan, ada damai, yang manalah itu. Tetapi ketiga sisi itulah saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita membicarakan juga pengampunan kasih, itu bisa panjang lebar. Persoalannya adalah marilah kita bukakan hati kita. Sebelum ajal menjemput, mari kita berdamai dengan orang lain. Mari kita mengampuni satu dengan yang lain. Itulah buah daripada roh yang ada di dalam kehidupan kita. Pada Minggu Pentakosta yang pertama ini, teruslah api Roh Kudus menyala, menggerakkan, memotivasi, memberikan kekuatan, keberanian bagi kita untuk menjadi saksi, menjadi mimbar bagi orang lain, dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti lagu Kor'ama tadi, bagaimana hidup kita menjadi berkat, menjadi damai, berdamai bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Amin, kita berdoa.